Terkini terkait dengan open house di Istana Negara akan disampaikan oleh Danang Kusuma yang berada di sana. Danang, silakan. Rendra, Sira, dan juga pemirsa, sekitar 1 jam yang lalu atau tepatnya pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat tadi, Presiden baru saja usai menggelar acara open house di Istana Negara. Dengan didampingi Ibu Negara Iriana Widodo, Presiden memulai acara open house pada pukul 9 pagi tadi. Pada saat Presiden memasuki ruang utama di Gedung Istana Negara, bahkan Presiden terlebih dahulu menyempatkan diri kepada awak media atau para pewarta istana yang memang biasa meliput agenda kepresidenan di Istana Negara. Presiden mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah dan juga mengucapkan selamat bertugas kepada seluruh awak media yang bertugas pada Hari Raya Idul Fitri kali ini. Sesi selanjutnya Presiden menggelar silaturahmi dengan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga istri Ibu Mufidah Kala, di mana silaturahmi ini sekaligus membuka sesi pertama dalam acara open house kali ini. Sesi selanjutnya Presiden menerima atau didampingi dengan Wakil Presiden Yusuf Kala menerima tamu yang hadir di Istana Negara untuk bersilaturahmi dengan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Para tamu yang hadir diantaranya adalah sejumlah menteri dalam kabinet kerja, para pimpinan lembaga tinggi negara, para duta besar negara sahabat, dan juga tentunya masyarakat umum yang memang menyempatkan diri untuk datang ke Istana Negara untuk bertemu secara langsung dengan Presiden Joko Widodo. Antusiasme masyarakat yang ingin mengikuti acara ini dapat terlihat dari panjangnya antrian masyarakat pada saat akan memasuki Istana Negara, di mana masyarakat mengantri setelah melewati proses pengamanan dari pasukan pengamanan Presiden untuk diperiksa secara menyeluruh barang yang dibawa dan juga badan untuk kemudian masuk ke Istana Negara untuk bertemu secara langsung dan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada Presiden Joko Widodo. Untuk tahun ini memang agak berbeda bila dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Presiden pada tahun ini memilih ibu kota Jakarta sebagai lokasi untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tentunya bila kita masih ingat beberapa tahun yang lalu di mana Presiden biasanya merayakan Hari Raya Idul Fitri di luar kota, seperti pada tahun 2015 Presiden menggelar acara atau merayakan Hari Raya Idul Fitri di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Kemudian pada tahun 2016 yang lalu Presiden memilih Provinsi Sumatera Barat atau tepatnya Kota Padang sebagai lokasi untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Presiden juga sempat menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada masyarakat yang datang ke Istana Negara, dan dirinya juga memohon maaf apabila selama pemerintahannya yang telah ia jabat kurang lebih selama 3 tahun adanya kesalahan dalam menjalankan pemerintahannya. Presiden memohon maaf kepada rakyatnya yang juga hadir di dalam acara open house kali ini. Rendra, Sira. Baik, terima kasih informasinya dan kembali di Jurnal Pagi, pemirsa. Presiden Joko Widodo menggelar acara buka puasa bersama dengan para penggiat media sosial di Istana Negara Kamis sore. Sedikitnya 50 vlogger dan blogger diundang dalam acara itu. Di antara para undangan yang hadir nampak sejumlah vlogger dan blogger yang cukup terkenal, di antaranya keluarga Gen Halilintar, Bayu Skak, Jovida Lopez, Edozel, dan Agung Hapsah. Kedekatan Jokowi dengan para penggiat media sosial tidak hanya terjadi kali ini saja. Di dalam kunjungan kerjanya ke sejumlah daerah, beberapa kali Jokowi mengajak sejumlah vlogger ikut dalam kunjungan kerjanya untuk melihat langsung apa yang sudah dan sedang dikerjakan pemerintah untuk membangun daerah tersebut. Media sosial memang dijadikan Jokowi sebagai salah satu sarana untuk berinteraksi dengan rakyat. Presiden sendiri beberapa kali juga membuat vlog kegiatannya sendiri. Presiden Joko Widodo mengapresiasi para menteri yang mampu menciptakan stabilitas harga pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jokowi meminta stabilitas harga pangan harus dipertahankan dan tetap terjaga. Yang lumayan panjang, 9 hari, saya ingin ketemu barang 5-10 menit pada sore hari ini. Saya kira banyak hal yang perlu menjadi pemikiran kita bersama. Tetapi yang pertama saya ingin mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya, karena kalau kita lihat harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran pada tahun ini pada posisi yang sangat baik, stabil. Dan saya ingin memberikan apresiasi kepada menteri terkait dengan pola yang sudah ada ini perlu dipertahankan dan disempurnakan lagi. Jadi Menteri Perdagangan dan Pak Kapolri juga Menteri Pertanian yang telah bekerja keras untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok. Kebijakan harga eceran tertinggi menjadi salah satu yang berhasil menstabilkan harga bahan pokok. Penetapan itu membuat masyarakat memiliki kepastian dalam pemenuhan kebutuhan bahan pokok. Pemerintah memastikan beberapa harga bahan pokok seperti beras dan gula berada di level harga yang relatif aman. Nah, kami dapatkan laporan dari rekan-rekan kita yang ada di daerah bahwa itu semua tidak ada kekurangan. Ada sedikit daerah yang kurang, langsung dia sudah merespons untuk mengambil, untuk mengirimnya. Kemudian sampai dengan H+2 sebenarnya, atau H+3 saya ambil spillingnya waktu yang cukup, kita terus akan kendalikan. Walaupun secara teoritis berdasarkan kebiasaan, setelah lewat hari ini maka relatif aman. Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita mengatakan hasil yang dicapai belum sempurna. Masih ada yang harus diperbaiki untuk menjaga stabilitas harga pangan. Tim Liputan, Berita 1. Harga minyak Brent naik 44 sen, sementara harga minyak West Texas Intermediate naik 21 sen pada Kamis. Namun tren penurunan harga minyak dunia menjadi pertimbangan utama mengapa pemerintah tidak menaikkan harga BBM dan gas bersubsidi. Pertimbangan itu pemerintah memutuskan untuk tidak ada kenaikan harga BBM, khususnya premium RON 88 serta solar 48 atau biosolar itu mulai 1 Juli 2017 sampai 30 September 2017. Jadi 3 bulan ke depan itu tidak ada kenaikan harga BBM sama sekali. Itu yang pertama. Ini sama juga dengan harga LPG yang 3 kilo yang disubsidi pemerintah itu tidak ada kenaikan harga eceran LPG yang 3 kilo jadi tetap 13.500 per tabung 3 kilo. Itu berlaku juga 1 Juli 2017 sampai 30 September 2017. Baik. Ya, selanjutnya pemirsa, Jokowi dikenal sebagai sosok presiden yang sangat sederhana. Beliau lahir dari sebuah keluarga kecil di Surakarta yang menjalani hidupnya secara bersahaja. Namun berkat semangat yang kuat dan juga kerja keras yang menjadi falsafahnya, Jokowi berhasil meniti karirnya dengan sukses hingga mencapai RI 1. Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 21 Juni 1961 dari pasangan Notomi Harjo dan Suyatmi. Jokowi adalah anak sulung dan laki-laki satu-satunya dari 4 bersaudara. Ia memiliki 3 orang adik perempuan bernama Iit Sriantini, Idayati, dan Titi Relawati. Semasa kecil, Jokowi telah terbiasa mengarungi kehidupan yang keras dan sulit. Ia bahkan dikabarkan pernah berdagang, mengojek payung, dan menjadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah dan uang jajannya sehari-hari. Jokowi dan keluarga bahkan pernah mengalami penggusuran rumah sebanyak 3 kali. Saat beranjak remaja, Jokowi mengambil studi di jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk belajar struktur kayu, pemanfaatan, dan teknologinya. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan dengan judul skripsi studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kodia Surakarta.
Setelah lulus pada 1985, Jokowi pernah bekerja di BUMN PT Kertas Kraft Aceh dan ditempatkan di area hutan pinus Merkusi di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Jokowi menikah dengan Ariana di Solo pada 2 Desember 1986. Melalui pernikahan ini, kelak ia dikaruniai 3 orang anak, yaitu Gibran Rakabumi Raka, Kahiyang Ayu, dan Kaisang Pangarap. Tak lama bekerja di perusahaan, Jokowi muda memutuskan untuk berbisnis di bidang kayu dan bekerja di usaha milik pamannya di bawah bendera CV Roda Jati. Dan pada tahun 1988, ia memberanikan diri dengan membuka usaha sendiri dengan nama CV Rakabu yang diambil dari nama anak pertamanya. Menjalani usaha perkayuan membuat Jokowi berkesempatan berkeliling Eropa yang kemudian membuka matanya. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasinya untuk diterapkan di Solo, hingga mendorongnya memasuki dunia politik. Jokowi ingin menerapkan kepemimpinan yang manusiawi dan mewujudkan kota yang bersahabat bagi penghuninya di daerah Surakarta. Pada Pilkada Kota Solo tahun 2005, Jokowi dan FX Hadi Rudiatmo mencalonkan diri sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta. Mereka diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Dalam pilkada, ia berhasil memenangkan pemilihan dengan persentase suara sebesar 36,62%. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan. Saat itulah, bus batik Solo Trans diperkenalkan. Berbagai kawasan seperti Jalan Slamet Riyadi dan Ngarso Puro diremajakan, dan Solo menjadi tuan rumah berbagai acara internasional. Selain itu, Jokowi juga dikenal akan pendekatannya dalam relokasi pedagang kaki lima yang memanusiakan manusia. Berkat pencapaiannya ini, pada tahun 2010, ia terpilih kembali sebagai wali kota Surakarta dengan suara lebih dari 90%. Pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2012, Jokowi bersama Basuki Cahayapurnama atau Ahok mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh PDIP dan Gerindra. Dan secara tak terduga, Jokowi berhasil memenangkan Pilkada Jakarta 2012. Kemenangannya dianggap mencerminkan dukungan populer untuk seorang pemimpin yang muda dan bersih. Setelah terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis, seperti yang ditunjukkan melalui program Blusukan untuk memeriksa keadaan di lapangan secara langsung. Karir politik Jokowi meluncur bagaikan roda berputar. Pada pemilu tahun 2014, Jokowi bersama Yusuf Kala didaulat oleh Koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura untuk maju sebagai presiden dan wakil presiden. Dan lagi-lagi, secara tidak terduga, dalam sebuah pertarungan demokrasi yang cukup panas, pasangan Jokowi JK berhasil meraup suara mayoritas dan unggul atas pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Atas kemenangan ini, Jokowi terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Ya, sejumlah Menteri Kabinet Kerja turut mengucapkan selamat kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di hari ulang tahunnya ini. Mereka mendoakan agar Presiden diberi kesehatan dan kekuatan dalam mengemban tugas mulianya memimpin bangsa. Ulang tahun Bapak Presiden, Pak Jokowi, mudah-mudahan kuat, sehat, dan terus bersemangat membangun Indonesia yang lebih hebat lagi. Mudah-mudahan beliau dikaruniai umur panjang, sehat, manfaat barokah. Amin. Saya mengaturkan selamat ulang tahun yang ke-56 kepada Bapak Presiden yang jatuh pada tanggal 21 Juni. Semoga Bapak Presiden panjang umur dan selalu sehat dan tetap memimpin bangsa ini. Terima kasih. Selamat ulang tahun Bapak Presiden, senantiasa dalam lindungan yang Maha Kuasa dan selamat menjalankan tugas-tugas negara yang saya tahu tidak mudah, tetapi Bapak Presiden memiliki cukup lengkap dari strategi, taktik, operasi sampai kepada hal-hal yang detail dan rinci.
sebagai menteri, saya percaya juga menteri-menteri yang lain sama seperti saya, kami mendapatkan arahan-arahan teknis yang cukup rinci dan kita bisa coba selesaikan dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat. Sekali lagi selamat ulang tahun dan selamat mengabdi kepada bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Divisi Humas Polri mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-56 kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Semoga diberikan kesehatan untuk memimpin Indonesia lebih baik. Saya ingat ulang tahun Pak Presiden, Bapak Joko Widodo. Saya mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga Bapak dipanjangkan umurnya dan diberikan kekuatan untuk memimpin negara kita menjadi negara yang tangguh, yang mampu berkompetisi secara internasional. Kepemimpinan Bapak insya Allah bisa memotivasi kami dan memotivasi rakyat Indonesia untuk sesuai dengan visi Bapak berkompetisi agar kita menjadi bangsa pemenang. Presiden kita Bapak Joko Widodo, Pak Jokowi, akan merayakan ulang tahun beliau. Ayo kita doakan ya, semoga beliau diberikan kekuatan lahir batin, kesehatan, panjang umur, untuk dapat memimpin negeri kita, Indonesia tercinta ini, dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan selama kepemimpinan beliau, negeri kita tetap dalam suasana aman, dalam suasana damai, ada suasana kebersamaan, ya, sehingga seluruh program pembangunan yang telah kita targetkan dapat kita capai dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Presiden Jokowi. Tentunya berharap agar senantiasa selalu sehat-sehat, karena kan beliau selalu jalan kemana-mana, tidak pernah berhenti. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar senantiasa diberikan kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kekuatan untuk memimpin negeri ini. Dan yang ketiga tentunya mendapatkan barokah memasuki usia yang baru. Itu harapan dari saya, doa lah lebih dari saya untuk Bapak Jokowi. 4 hari jelang Lebaran tanggal 21 Juni. Ya, ini hari yang sangat spesial Sangat sebenarnya spesial. ya. Jadi pengen nyanyi nih. Selamat ulang tahun, Selamat ulang tahun untuk Bapak Presiden Republik Joko Indonesia, Widodo, Pak Jokowi. yang ke-56 Betul, ya. yang ke-56. Kalau misalnya beberapa kali kepada media Pak Jokowi itu tidak mempunyai tradisi dalam merayakan ulang tahun, tapi yang penting bersyukur pada yang di atas.